Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum Pak, Ibu, saudara-saudari, Bapak Kusnadi? Khair, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masih mati lampu, Pak? Alhamdulillah sudah nyala Ustaz. Alhamdulillah. Baru nyala ya. Masya Allah. Jadi tidak tahu pula sekarang giliran, tapi tadi malam di sini ya. Mudah-mudahan Ya. malam ini tidak ada. Mungkin yang lain itu juga mungkin Pak, problemnya sekarang mungkin. Banyak Katanya yang 1 bulan Ustaz. 1 bulan ya Pak ya. Apalagi ini Iya. 3 provinsi kan. Ada Iya, Riau, ada Jambi ya kalau salah satu sumber. Palembang Ustaz. Oh Palembang ya Pak. Sumsel ya. Iya, ada Iya. perbaikan. Kan baru juga Ustaz. Program baru juga. Iya. Mungkin kan ada beberapa saudara kita yang ikut ini dari Pekanbaru mungkin itu terdampak. Tapi di daerah yang lain wallahu alam mungkin ada kegiatan yang mendesak, kita doakan semoga kegiatannya lancar semuanya dan yang sakit diberikan kesembuhan. Kalau di Bukit Tinggi gimana Azza? Aman? Tadi malam jam 12 sampai jam 6 pagi. Sekarang aman berarti ya? Aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini pun gitu juga dari malam juga. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain insyaallah. Dan mohon maaf sebelumnya rekaman yang kemarin belum terkirimkan yang Nahu pertemuan 9 karena kami kira sudah dikirim ternyata belum karena ada beberapa kegiatan. Mohon dimaklumi Bapak Ibu. Akhir waktu insyaallah nanti akan di-upload bersamaan insyaallah. Baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab dan bina. Juga sudah membahas mana yang isim mu'rab dan isim mabni. I'rab itu ada berapa kemarin, Iza? Kita murojaah sebentar. Isim apa Ustaz? I'rab Bukan isim macam-macam. tapi i'rab saja. I'rab itu ada Oh, berapa? macam-macam i'rab. Ada 4. Apa saja? Rafa, nasab, khafat, jar. Khafat sama jasm. Khafdun. Ja Jasmun. Jazmun atau jazm, ya. Baik. Kalau jazm bisa enggak ke isim? Bisa Ustaz. Gimana Pak Kusnadi? Jazm bisa enggak ke isim, Pak? Kata ya Iza bisa. Apaan Ustaz? Kemarin anak nggak ikut Ustaz. Oh, enggak ikut ya Bapak taklim Iya Ustaz. ya. Ya, taklim Ustaz. Rekaman pun belum di-share ya. Awan Pak insyaallah. Ya. Secara ringkas jazm tidak bisa ke isim. Jazm itu hanya ke fi'il. Kemarin iya. kan i'rab tuh rafa, nasab, jar atau khafat itu ke isim. 3 ke isim, 3 pula ke fi'il. Ke fi'il rafa, nasab dan jazm. Sedangkan khafat atau jar tidak bisa ke fi'il. Baik, Pak Kusnadi, mungkin kita murojaah sebentar atau Ya, Bapak. inti dari yang kemarin, Pak. Kalau untuk mufradatnya nanti dilihat di rekaman saja, tapi kaidahnya biar lebih nyambung dengan tabel yang akan kita bahas. Mungkin malam ini kita fokuskan saja membahas tabel. Walaupun Ya, sudah dibahas ya, tabel itu kan sudah dibahas, tapi kan belum semuanya. Insya Allah kita fokuskan ke situ, kita dudukkan itu dulu karena itu inti poin kita.
Kalau udah paham itu insya Allah mudah memahami nahwu berikutnya. I'rab itu Pak, dia ada i'rab wa bina. I'rab al-i'rabu wal bina. I'rab itu adalah apa-apa yang berubah harokat terakhir dari kata disebabkan oleh masuknya amil. Amil itu penyebutan bagi yang membuat sesuatu itu menjadi berubah harokat terakhir kata itu. Nah, itu disebut dengan amil. Contohnya seperti hadza talibun. Nah, ini kan jadi dhammah dia. Bisa menjadi ra'aitu taliban. Jadi ra'aitu ini sebagai amilnya dia menjadi nasab. Marartu bi talibin. Ah, bi ini yang sebagai amilnya. Kemasukan huruf jar dia, makanya dia menjadi khafat. Nah, ini istilahnya ini rofa, ini nasab, ini khafat. Itu di isim. Nah, itu i'rab. Sedangkan bina adalah luzumu awakhiril kalimi halatan wahidah. Kalau bina itu tetapnya harokat terakhir suatu kata itu dalam satu keadaan. Contoh huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Apapun yang terjadi dia akan tetap menjadi huwa, tak bisa menjadi hu, tak bisa menjadi huwi, tapi menjadi huwa saja. Nah, itu ringkasnya. Jadi i'rab dan bina. I'rab itu lawannya bina. I'rab bisa berubah harokat terakhir, sedangkan bina tidak. Nah, adapun ya i'rab itu bisa berubah harokat terakhir itu, dia ada 4 aqsamul i'rab. Pembagian i'rab atau macam-macam i'rab itu 4. Apa saja dia? Kalau pertanyaannya macam-macam i'rab, 4 saja jawabannya. Raf'un, nasbun, khafdun. Khafdun ini ada nama lainnya. Khafdun itu nama lainnya jar. Jar sama khafdun sama. Atau jazmun. Kalau biasanya di pelajaran nahwu shorof orang membaca raf'un itu menjadi rofa. Rofa, nasab, khafat atau jar. Dan setelah itu jazm. Contohnya ini, kalau rofa itu asalnya dia domah, itu asalnya. Nanti ada tanda lainnya, cuma tanda asalnya domah. Nasab itu tanda asalnya fathah. Khafat atau jar itu tanda asalnya kasrah. Tapi ini bukan domah domatain, tidak Pak. Tapi domah saja. Fathah saja. Walaupun kadang dia bertanwin atau tidak, tetap kita menyebutnya domah saja. Tidak perlu domatain atau fathatain, tidak. Cukup itu saja, satu aja yang disebut. Nah, ini kasroh. Kalau jazm itu dia sukun. Sukun. Dan di sini ada dijelaskan bahwasanya ada untuk isim, kan kata itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Huruf tak masuk kepada ini, tak masuk pada i'rab. Yang masuk kepada i'rab itu ada isim dan fiil saja. Di isim ada 3 i'rab. Di fiil ada 3 i'rab juga. Ini pembagiannya, 3 i'rab. Rofa dan nasab ini bisa ke isim, bisa ke fiil. Sedangkan khafat ini tak bisa ke fiil, tapi bisa ke isim. Dan jazm tak bisa ke isim, bisa ke fi'il. Gitu mengingatnya. Rofa nasab bisa keduanya. Tapi khafat tak bisa ke fi'il, hanya bisa ke isim saja. Jazm tak bisa ke isim, hanya bisa ke fi'il saja. Makanya isim itu ada i'rabnya rofa, nasab, dan khafat. Sedangkan fi'il i'rabnya 3 juga. Rofa, nasab, dan jazm. Nah, jadi isim itu tak bisa sukun, gitulah. Begitu juga fi'il itu tak bisa berharokat bawah. Itu secara asalnya Bapak Ibu. Adapun isim, penyebutannya lagi ada namanya isim itu terbagi 2. Ada isim mu'rab. Ini isim terbaginya itu dari sisi berubah atau tidak berubahnya harokat terakhirnya. Ada namanya mu'rab. Mu'rab itu berubah harokat terakhirnya. Ada mabni. Mabni itu tidak berubah harokat terakhirnya. Ini yang berubah harokat terakhirnya kan hanya ada marfu, mansub, majrur. Marfu itu nama lain dari rofa, sama rofa, marfu gitu. Artinya yang dirofa'kan. Mansub itu yang artinya yang dinasobkan. Majrur itu artinya yang dijarkan atau yang dikhafatkan. Jadi marfu, rofa, marfu sama saja. Nasab, mansub sama. Jar, majrur atau khafat, makhfud. Nah itu dia di 3 isim saja. Jazm tak ada. Tuh. Sedangkan yang mabni itu seperti isim ini, hadza ini isim, bukan huruf.
namanya isim isyarah, kata tunjuk. Dan ada nanti pembahasan kita kepada isim-isim mabni. Apa saja yang disebut dengan isim mabni. Nah, itu juga harus kita pahami dan kita hafalkan. Jadi secara garis besarnya isim terbagi dua. Mu'rab satu, mabni satu. Mu'rab itu dia bisa berubah harokat terakhirnya, sedangkan mabni tidak. Ada mirip dengan i'rab dan bina tadi. I'rab itu dia berubah, tapi tidak bisa disebut isim i'rab, tidak bisa. Isim bina tidak bisa. Nah, yang bisa isim mu'rab dan isim mabni. Baik. Itu sekilas tentang pengulangan kita dalam pelajaran yang lama. Dan disebutkan di sini walikullil asma'il mu'rabat, dan setiap isim-isim yang mu'rab ada tanda-tanda khusus. Saya tibayanuha, dan akan datang penjelasannya. Ini penjelasannya di tabel. Kita pahami tabel ini, insya Allah kita akan mudah memahami nahwu berikutnya Bapak Ibu. Tapi kalau belum paham 100% tabel ini, akan susah memahami nahwu untuk berikutnya lagi. Nah, itu kuncinya yang harus betul-betul kita pahami. Nih, kemarin kan kita mempelajari isim, ada berapa Pak? Ada berapa pembagian isim dulu yang kita pelajari? Al-asma? 9 Ustaz. Ada 9. Nah, ini kelihatan kita masih membahas isim saja. Berarti kalau membahas isim di tanda i'rab tadi, di pembagian i'rab, macam i'rabnya ada 3 juga. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Nah, ya. Ini kita lihat isimnya ada 9. Ada 3 pembagian. Marfu' itu rafa' tuh. Mansub, nasab, majrur, jar. Al-asma'ul mu'rabat ini adalah isim-isim yang mu'rab, wa alamatu i'rabiha, dan tanda-tanda i'rabnya. Tanda-tanda perubahan akhir katanya itu. Ini yang disebutkan. Oke. Baik. Kita jelaskan lagi. Ayo, Iza hadir dulu ya, Zah. Kemarin Iza Hadir, Ustaz. sudah dicoba membaca tabel ini sendiri. Kemarin kan masih dijelaskan sampai yang nomor 5, nomor 6 sampai 9 udah dibaca, udah dicoba membaca sendiri. Yang sedikit-sedikit mungkin Ustaz. Udah paham? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Nah, jadi kan kita hafalkan isim itu 9. Ada isim mufrad, ada musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al asmaul khamsah, al maksur, isim maksur, isim manqus, ismul ladzi la yansarif. Setiap isim itu ada tanda i'rabnya. Ada tanda i'rabnya. Nah, ini tanda i'rabnya. Jadi isim kan hanya bisa i'rab di isim itu hanya 3 saja. Marfu, mansub, majrur, tidak bisa majzum. Kalau jazm itu majzum, tidak ada. Kan tidak ada, hanya 3 saja. Oke, ini al-misal, contoh, al-alamatu, tanda. Karena pembahasan kita kan pembahasan tentang tanda-tanda i'rab di isim yang mu'rab. Yang di isim yang mu'rab, isim mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi ke-9 isim ini adalah isim yang mu'rab. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Ke-9 isim ini adalah isim mu'rab. Pertama, al-ismul mufrad. Isim mufrad contohnya waladun. Waladun artinya kan anak kecil. Tandanya waladun ini dia marfu. Apa namanya? I'rabnya apa? Marfu. Kenapa dia marfu? Ini alamatu, tandanya dia marfu itu apa gitu. Tentu kalau dia marfu itu pasti ada tandanya gitu. Jadi waladun itu i'rabnya adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammah. Dhammatun. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia ismul mufrad. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi pahami dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Kita ulangi lagi. Waladun ini apa i'rabnya? Jawabannya marfu'. Apa tandanya? Alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah waladun, kan dhammah. Harokat terakhirnya di dal ini dhammah. Kenapa dhammah menjadi tanda rafa' bagi waladun ini? Karena dia isim mufrad. Karena beda isimnya, beda tanda rafa'nya nanti. Nah, itu yang dipahami Bapak Ibu. Nah, itu akan kita
kalau baca di i'rab, kan full Arab nanti. Contohnya ya. Contoh seperti hadza waladun. Nah, ini i'rab yang sempurnanya kami berikan contoh, walaupun nanti kita belum masuk ke situ, cuman bayangannya saja. Hadza waladun. Khobarun. Nah, dia posisinya khobar, walad itu sebagai khobar kalau di kalimat hadza waladun. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Itu kalau kita mi'rab sempurna. Kalau bahasa kitanya gini. Hadza waladun. Nah, kedudukan i'rab lah waladun itu. Waladun itu dia posisinya khobar. Nah, khobar. Kalau khobar berarti dia rofa. Karena ada beberapa tempat yang rofa itu nanti kita akan masuk ke situ. Ada 7 tempat rofa. Salah satunya khobar. Nah, kalau khobar sudah pasti i'rabnya marfu. Tanda rofa'nya apa? Tanda memang buktinya dia rofa itu apa? Tanda rofa'nya dhammah. Kenapa dhammah menjadi tanda rofa'nya? Karena dia isim mufrad. Nah, ini kita sudah mulai belajar mi'rab. Karena inti di nahwu, kita bisa membaca kitab itu kalau di nahwunya adalah bisa i'rab. Mansub lagi. Contohnya waladan. Nah, kan sudah berubah dia. Contohnya waladan, alamah, waladan mansubun, wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah. Nah, itu sama dengan marfu tadi. Yang majrur kita percepat saja. Waladin. Contohnya waladin, alamatu jarrihi kasrah. Kenapa tanda jar'inya dia adalah kasrah? Karena dia isim mufrad. Jadi diingat Bapak Ibu, akhi wa ukhti, bahwasanya kalau isim mufrad itu tanda untuk rofa'nya dhammah. Minta tolong di-mute-kan suara. Oke. Tanda rofa'nya dhammah. Tanda mansubnya, tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya kasrah untuk isim mufrad. Nah, begitu juga seterusnya dengan pertanyaan tadi. Tetapi kalau musanna bukan lagi dhammah sebagai tanda rofa'nya, tetapi tanda rofa'nya adalah alif. Kan bentuk musanna dulu kita pelajari ada 2, ani satu aini. Waladani, waladaini. Ada 2. Nah, itulah kan ada pertanyaan dulu, kapan dia digunakan waladani, kapan dia menggunakan waladaini? Ini jawabannya. Dia digunakan waladani kalau dia di posisi marfu. Tandanya apa? Al-alif. Kenapa alif menjadi tanda marfu untuk waladani ini? Karena dia isim musanna. Karena dia musanna. Jadi alif ini saja, nunnya tidak, bukan tandanya alif nun, tidak, alif saja, alif ini. Nah, itulah tandanya. Kenapa tanda rofaknya alif? Karena musanna. Berarti musanna itu tanda rofaknya adalah alif. Mansub, majrur sama. Sama-sama ya. Tanda nasabnya ya. Tanda jarnya juga ya. Karena dia hanya 2 bentuk saja. Tanda nasabnya ya karena dia musanna. Tanda jarnya ya karena dia musanna. Kapan membedakannya dia nasab atau dia majrur? Posisinya. Di dalam kalimat. Ada tanda-tandanya nanti. Insya Allah. Kalau dia sebagai objek, misalnya ra'aitu walidaini. Dia kan sebagai objek tuh, aku melihat 2 anak laki-laki, 2 anak-anak laki-laki. Waladaini di situ sebagai objek. Jadi dia nasab. Objek tuh maf'ulun bih namanya. Maf'ulun bih itu tempatnya nasab. Tapi kalau seandainya bunyinya adalah marartu bi walidaini, ada huruf jar sebelumnya. Nah, setiap yang setelah huruf jar tuh harus dia jar majrur. Berarti walidaini itu adalah majrur. Tandanya ya karena dia musanna. Kenapa ya? Karena amilnya masuk huruf jar. Itu. Itu salah satu contohnya dulu Bapak Ibu. Baik, la ba'sa iza mati lampu di Bukit Tinggi ya. Karena pemadaman bergilir. Tak masalah. Ikuti saja semampunya insyaallah. Yang ketiga, jamak muzakkar salim. Isim yang pernah kita hafalkan. Muslimuna, muslimina kan 2. Mirip dengan musanna tadi. Bedanya kalau tanda rofaknya waw. Nunnya tidak baca tapi waw saja. Kenapa waw tanda rofaknya?
karena dia adalah jamak muzakkar salim. Nah, sedangkan tanda mansubnya adalah ya. Nah, tanda jarnya juga ya juga. Nah, bedanya kalau yang musanna aini, kalau ini ina dia. Kalau jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim ini. Nah, sedangkan kapan dia majrur, kapan dia mansub, sama seperti musanna tadi posisinya. Dilihat posisinya. Kita percepat saja, insyaallah mudah dimengerti. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda rofaknya mirip dengan isim mufrad tadi. Apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jamak muzakkar salim. Contohnya muslimatun. Tetapi ketika dinasab, kalau isim mufrad kan dinasabnya dia fathah, Pak Ibu. Kalau ini tak boleh dia menjadi muslimatan. Jamak muzakkar salim itu haram baginya fathah. Jadi dia menjadi kasrah. Ibaratnya karena dia perempuan, nah, kalau fathah itu kan di atas, jadi beban dia. Bayangkan saja seperti itu. Walaupun tak ada di kaidahnya itu di kitab, itu membayangkan aja. Bahasa-bahasa kita saja. Jadi dia di bawah saja. Nasabnya kasroh. Tanda nasabnya kasroh. Kenapa tanda nasabnya kasroh? Karena dia jamak muzakkar salim. Kapan? Kalau dia menjadi objek misalnya maf'ulun bih, misalnya ra'aitu muslimatin, bukan muslimatan, salah, muslimatin, tapi posisinya di situ nasab karena dia maf'ulun bih, objek. Sedangkan kalau seandainya bi muslimatin misalnya kan ada huruf jar, berarti dia majrur. Nah, juga dia kasroh. Nah, bedanya dengan isim mufrad, kalau isim mufrad mansubnya dengan fathah, dia mansubnya tetap dengan kasroh. Tapi majrur dan marfu'nya mirip dengan isim mufrad. Kalau jamak taksir mirip sekali dengan isim mufrad. Jamak taksir mirip dengan isim mufrad. Tanda rofaknya auladun. Ini waladun ini kan jamak taksirnya auladun. Nah, waladun. Kalau dua waladani. Kalau tiga atau lebih auladun. Itu Pak Ibu. Auladun itu jamak taksir daripada waladun. Berarti anak-anak yang laki-laki. Anak-anaknya banyak. Tanda rofaknya atau marfu'nya dengan dhammah. Tanda nasabnya adalah dengan fathah auladan. Tanda majrurnya dengan kasrah auladin, mirip dengan isim mufrad. Sangat mirip dengan isim mufrad. Nah, itu yang diingat dulu. Yang keenam, al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah itu isim yang 5. Dia abuka, abaka, abika. Tanda rofaknya adalah ketika dia tandanya waw. Abuka, dia berarti dia rofa kalau abuka. Tandanya apa? Tanda rofaknya waw. Kenapa waw? Karena dia asma'ul khamsah. Abaka, tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa alif tanda nasabnya? Karena dia asma'ul khamsah. Abika, tanda apanya? Tanda jarnya apa? Ya. Kenapa ya tanda jarnya? Karena dia al-asma'ul khamsah. Yang ketujuh, masuk kita ke isim maksur. Isim maksur itu seperti ada alif maksurah, yang alif maksurah di belakangnya. Ini al-fatah. Al-fatah ini artinya pemuda. Al-fatah tandanya di sini dhammah muqaddarah. Jadi apa maksud dhammah muqaddarah itu? Dhammah yang diperkirakan atau dhammah yang tersembunyi, Ibu. Dhammah yang tersembunyi atau dhammah yang diperkirakan. Itu dhammah muqaddarah. Jadi seakan-akan di sini ada dhammah. Nah, ada dhammah. Di sini seakan-akan ada fathah. Di sini seakan-akan ada kasrah. Tapi kenapa dia tersembunyi, tidak disebut al-fata'u? Tidak bisa disebut itu. Kenapa dia terhalang oleh alif mustarah ini? Terhalang dia. Makanya dia hanya bisa disebut, tetap kita baca al-fatah. Nah. Ja'al fata misalnya. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Dia tetap itu, tapi nanti i'rabnya berubah. Kalau ja'al fata berarti dia fa'il. Fa'il itu subjeknya, dia posisinya di posisi marfu. Berarti dia harusnya dhammah. Ja'al fata. Fata itu apa? Marfu dia. Tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi. Sedangkan ra'aitul fata, dia menjadi maf'ulun bih atau objek, berarti posisinya mansub. Mansub misalnya. Apa tanda mansubnya? Fathatu muqaddarah, fathah yang diperkirakan. Kenapa? Karena dia isim maksur.
Begitu juga kalau seandainya marartu bil fatah, tetap dibaca bil fatah. Tapi tanda majrurnya apa? Kasroh muqaddarah, kasroh yang yang tersembunyi atau yang diperkirakan. Kenapa? Karena dia terhalang oleh alif maksurah ini. Itu namanya isim maksur. Ini tanda-tanda ini pahami Bapak Ibu dan betul-betul dihafalkan karena ini sangat penting. Kalau udah paham kita ini dan hafal tanda-tandanya, insya Allah paham kita i'rab, bisa kita mi'rab nanti. Ini kuncinya dulu. Makanya tak apa-apa kita berpelan-pelan di tabel ini dulu. Yang ke-8 mamkus. Dia mirip dengan maksur, tapi bedanya yang mamkus ini ya dia. Jadi membedakannya kalau harokat terakhirnya, kalau seandainya di kitab ini kan tidak berinya titik, tapi kalau kita nanti beri titik dianya Bapak Ibu. Kalau kita menulis. Tapi kalau ini kan tidak diberinya titik,